lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, saudara. Masih ada dua narasumber yang bergabung bersama kami dan kami masih membahas soal apa nih kedepannya setelah kemudian gelaran MotoGP di Mandalika ini berjalan dengan sukses. Saya ke Pak Wahab dulu. Pak Wahab, kalau Anda melihat meskipun ini kita masih menunggu dari FIA ya, apakah kemudian sirkuit Mandalika ini bisa digunakan untuk ajang balap mobil, tapi kalau Anda sebagai pengamat otomotif, sirkuit Mandalika ini layak begitu untuk ajang balap mobil? Baik, biasanya Mbak, sirkuit yang sudah menyelenggarakan balapan MotoGP bisa dipakai untuk F1. Tetapi belum tentu sirkuit yang bisa menyelenggarakan F1 bisa dipakai MotoGP. Oke. Kenapa begitu Pak Wahab? Karena ada sedikit teknikal, terutama di masalah sikin yang bisa dilakukan oleh mobil F1 tetapi tidak bisa dilakukan oleh motor-motor MotoGP. Ini hanya masalah teknis saja. Kita tahu ada beberapa sirkuit yang bisa menyelenggarakan F1 maupun MotoGP. Di antaranya di Barcelona, kemudian di Austria, di Red Bull Ring. Kemudian kemarin yang di Qatar, Losail, itu juga ada 5 sirkuit yang pernah, termasuk sirkuit Jepang, pernah menyelenggarakan MotoGP dan F1. Kira-kira begitu. Tetapi sebenarnya bagaimana proses homologasi itu, ini tergantung sejarahnya Mbak. Maksud saya sejarah begini. Contohnya pada saat FIA dengan Mandalika, kan sudah ada komunikasi antara Mandalika dengan FIM sebelumnya. Dan juga pengajuan itu kan dilakukan tidak harus dari IMI. Kebetulan pengajuan resmi pasti dilakukan oleh IMI. Tetapi konsultasi pada saat pembuatan sirkuit bisa dilakukan secara tidak resmi. Saya kebetulan juga ikut dalam proses homologasi yang dilakukan oleh IMI dengan FIA di Formula E kemarin. Jadi inspeksi yang dilakukan sekarang ini untuk memberikan catatan-catatan. Apa sih yang dilihat di awal ini? Tentu saja karena di awal FIA tidak mengikuti pembangunan di Mandalika, FIA pasti akan minta yang namanya itu gambar. Sirkuit itu gambarnya seperti apa? Itu ada minimum 1 dibandingkan 12.000 gambar secara ukuran. Kemudian fasilitas pendukung, kemudian akses jalan, kemudian pedok seperti apa, service road-nya seperti apa, fasilitasnya yang lain seperti apa. Itu pasti gambar, level gambar yang diminta sekarang. Dan itu nanti pasti akan dikomunikasikan melalui ini. Nanti pada saatnya pengajuan homologasi itu baru dilakukan oleh ITDC atau MGPA kepada IMI. Inilah yang mengajukan kepada FIA. Jadi secara proses seperti itu Mbak. Jadi mungkin Pak Berry kalau ditanya sebenarnya memang tidak terlalu banyak tahu karena memang ini yang dikedepankan adalah IMI. Kebetulan Pak Berry memfasilitasi apa yang dilakukan oleh IMI untuk Mandalika segera mendapatkan sertifikat dari homologasi. Artinya kita melihat ini kan kerjasama yang baik ini antara ITDC, MGPA dengan IMI. Menurut saya ini sudah merupakan kerjasama atau suatu kolaborasi yang bagus tanpa diminta pun saling bantu. Itu menurut saya di dunia motorsport ini, di Indonesia terutama, apalagi kita udah lama nggak menyelenggarakan, ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang patut kita apresiasi. Tapi sejauh pengalaman Anda, sirkuit Mandalika ini bisa menyelenggarakan untuk balap mobil? Ya, apa sih bedanya sirkuit roda 2 dan roda 4? Kalau roda 2 itu grade-nya namanya A sampai F. Kalau roda 4, 1 sampai ke 6. Nah, rata-rata sirkuit yang grade A pasti bisa dijadikan sirkuit grade 1. Itu pasti, hanya ada penyesuaian. Contohnya begini Mbak, apakah, ini kan misalkan ada evakuasi mobil, berbeda dengan motor. Kalau motor cukup dengan anheng kemarin yang sudah dipunyai oleh sirkuit Mandalika. Kalau mobil nggak bisa, kalau F1 wajib memakai crane, mini crane, dan itu kalau investasi juga cukup besar kan itu untuk crane ada di beberapa titik, misalkan di 4 atau 6 titik. Nah itu apakah dilihat secara bisnis menguntungkan, itu nanti pasti areanya Pak Berry untuk menghitung-hitung seperti itu. Kalau itu memang menguntungkan, ya pasti akan dilakukan. Tapi agak berbeda fasilitas pendukung antara roda 2 sama roda 4. Jadi tidak hanya layout track-nya sendiri Mbak yang dilihat untuk mendapatkan homologasi itu, tapi juga fasilitas penunjang.
Oke, baik. Saya ingin ke Pak Abdul Bar. Setelah kemarin FIA datang, adakah mungkin informasi yang Anda dapatkan apa yang disampaikan oleh FIA? Ya, seperti disampaikan Mas lagi, tadi kami akan koordinasi dengan FIM kan, dengan IMI ya, karena memang nanti jalurnya adalah kepada ini baru ke kami. Jadi belum ada mendengar apa-apa ya Pak Abdul Bar ya? Ya, bisa didengar sekarang? Iya. Maksud saya, jadi belum ada informasi apapun yang Anda dengar setelah inspeksi kemarin? Iya, belum Mbak. Mungkin saya ingin menambahkan dari sisi lain Mbak. Ya, jadi kalau dengan FIA dan roda 4 ini seperti disampaikan Pak Wahab tadi masih beberapa teknis dan juga persiapan dari sisi kami, dari sisi persiapan prasarana. Ya, tapi selain dari roda 4 ini, kami juga ingin membuat Mandalika ini inklusif, Mandalika Sirkuit ini, jadi tidak hanya untuk balap Mbak. Ke depan kita juga ada beberapa yang terkait dengan otomotif tapi bukan balap, yaitu salah satunya bisa menjadi ajang dari semacam Shell Eco Marathon yang kami sedang dalam pembicaraan, yaitu untuk kendaraan yang bertenaga matahari ya. Di sini bukan balapnya tapi nanti adalah berapa lama dia bisa menggunakan tenaga matahari dalam satu hari. Nah, selain itu juga sirkuit akan dipakai sebagai tempat-tempat untuk touring ya, misalnya untuk mobil lama atau bahkan kendaraan roda 2 lama. Jadi intinya sirkuit ini selain nanti roda 4 dan roda 2 yang otomotif yang kelas dunia, kami juga akan membuka untuk event-event lain yang terkait dengan otomotif namun tidak hanya dari sisi balap. Oke, jadi itu artinya sudah ada kalender eventnya ya untuk sirkuit Mandalika ini Pak Abdul Bar? Iya, yang tadi saya sampaikan ya dalam waktu dekat, dan juga yang penting lagi bahwa ini bukan hanya balap internasional. Ini adalah sirkuit buatan anak bangsa terletak di Pulau Lombok. Nantinya kita akan banyak menggalang kalender dari otomotif nasional, termasuk untuk seri-seri motor yang selama ini mungkin diadakan di sirkuit Sentul dan lain-lain. Kami juga sedang mempersiapkan di sini dirut kami dari MGPA yang memang bertugas untuk menyelenggarakan event, sedang menyiapkan rangkaian event untuk seri otomotif atau balap nasional juga. Jadi bukan hanya internasional ya untuk di Mandalika ini. Oke, boleh ada bocoran Pak yang nasional apa aja mungkin sudah disiapkan? Iya, mungkin kami tunggu sampai nanti resmi ya Mbak ya, tapi ya sebagai gambaran ya untuk event-event kelas provinsi, kelas nasional kita buka ruang untuk berkiprah di Mandalika dan dalam waktu dekat kita akan umumkan itu Mbak. Oke, baik, kita tidak sabar ya untuk menunggu apa saja nih gelaran-gelaran event yang ada di sirkuit Mandalika, karena sekali lagi banyak pujian yang datang terhadap sirkuit Mandalika ini tidak hanya dari karena sukses menyelenggarakan MotoGP kemarin, tapi juga dari sisi pemandangan dan lain sebagainya, kemudian yang dianggap luar biasa sekali untuk sirkuit Mandalika ini. Saya ingin kembali ke Pak Abdul Bar dulu. Pak Abdul Bar, tentu kedepannya ada hal yang dibicarakan dengan pemerintah untuk pengembangan sirkuit Mandalika ini. Sudah adakah obrolan-obrolan terkait dengan hal itu, Pak? Baik, saya bahkan juga satu hal yang perlu disampaikan ya, bahwa ini bukan hanya dari sisi balap ya. Kami sebagai BUMN yang dari sisi pariwisata juga sedang mengumpulkan atau sedang mempersiapkan laporan yang terkait dengan dampak ekonomi dari balap itu sendiri. Karena menurut kami ini lebih penting juga, bahkan ini penting dan bahkan lebih penting juga untuk sebagai pertanggungjawaban kami yang telah membangun sirkuit dan menyelenggarakan ini, karena kemarin itu semua hotel di Lombok penuh ya, jadi kami banyak mendengar kesulitan untuk mencari akomodasi. Nah, ini adalah bangkitan, dan yang saya lihat untuk F&B dan kafe-kafe semuanya diserbu oleh penonton dan juga pembalap. Kemarin saya melihat Quartararo makan di pinggir jalan dan beli gelato, membelikan anak-anak, dan ini adalah bangkitan yang akan kita kumpulkan dalam satu laporan pertanggungjawaban dan juga laporan mengenai dampak ekonomi dari balap itu sendiri. Mengenai koordinasi, tentu saja kami koordinasi dengan induk kami, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan nanti juga kami akan sampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan selaku pemilik dari aset juga melalui aset negara.
sehingga nanti akan terlihat bahwa ini bukan hanya balap, ini juga adalah terkait dengan pariwisata, dan dampak yang penting adalah untuk mengangkat ekonomi daerah dan juga sebagai awal dari kebangkitan pariwisata sejak pandemi. Oke, saya ke Pak Wahab dulu. Pak Wahab, tadi ada beberapa hal yang disampaikan Pak Abdul Bar, kalender event yang sudah disiapkan tentu ini adalah agar tidak selesai sampai di situ saja sirkuit ini, tapi bisa terus digunakan dan bisa terus menggerakkan roda ekonomi. Apa catatan Anda supaya kemudian benar-benar sirkuit Mandalika ini maksimal nanti digunakan ke depannya? Oke, saya pikir Mandalika bisa menjadi sentral motorsport di Indonesia. Feeder bisa dari mana saja. Kita tahu balapan-balapan roda 2 nasional itu bisa terjadi di mana-mana, bahkan dengan kolaborasi dengan Sentul sebagai seri nasionalnya, itu nanti akan menjadi pusatnya, sentralnya akan menuju ke final round-nya pasti akan ada di Mandalika. Itu pasti bisa terjadi. Begitu juga roda 4. Kita tahu kalau roda 4 itu sangat kesulitan dengan sirkuit, sekarang mempunyai sirkuit sebagai variasi. Jadi banyak catatan yang menurut saya positif ke depan itu pasti akan bisa terjadi. Dan kita kan tahu Mbak, ITDC itu kan BUMN pariwisata. Saya melihat betapa luasnya ITDC maupun MGPA dalam menyelenggarakan balapan ini. Pak, saya boleh cerita sedikit. Saya kemarin kemudian menjadi di area Marshall. Marshall itu adalah cerminan nasionalisme. Karena selain 90% Marshall itu adalah warga Lombok, juga ini yang terlibat itu dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Kalimantan, bahkan dari Luwu, dari Jawa udah nggak dihitung. Itu merupakan cerminan nasionalisme yang ada semuanya di Marshall. Kemudian yang kedua, saya bekerja dengan Pak Peri sebagai Direktur Utama ITDC dan juga Pak Riandi Satria sebagai Direktur Utama MGPA. Saya merasakan betapa beliau berdua mensupport saya. Sangat luas. Karena BUMN pariwisata Mbak. Jadi saya berharap ke depan dengan keluasan bapak-bapak ini pasti akan berkembang motorsport di Indonesia. Saya sangat berharap itu motorsport berkembang dengan adanya Mandalika. Kita juga berharap demikian, seperti juga Pak Abdul Bar tadi sampaikan bahwa ini tidak hanya untuk ajang internasional tapi juga harus juga dimanfaatkan untuk ajang nasional. Pak Abdul Bar, terakhir singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat? Baik, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa sebuah sirkuit yang dibangun dalam waktu dekat, dalam waktu pendek ya 1 tahun dan terletak di lokasi yang cukup jauh. Tetapi saat kami menyelenggarakan MotoGP, masyarakat memenuhi hari terakhir. Dan kami juga sangat apresiasi kepada para pimpinan kami, Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah meluangkan waktu untuk datang dan memberikan piala dan mengapresiasi kegiatan kami dan juga para menteri, para pejabat yang hadir, para wakil rakyat. Dan harapan kami adalah bahwa Mandalika ini bisa menjadi ajang otomotif Indonesia sekaligus sebagai penunjang kebangkitan pariwisata Indonesia setelah COVID ini, karena kontrak kami adalah 10 tahun, masih akan hadir 9 tahun lagi, dan semoga dukungan tambah dan juga fasilitas akan kami perbaiki sehingga bisa menjadi kelas dunia. Demikian, Mbak. Baik, itu harapannya tidak hanya jadi ajang olahraga, sport, motorsport, ataupun balap mobil nantinya, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi di wilayah sekitar tentu saja. Terima kasih untuk perbincangannya dan informasinya pagi hari ini. Pak Abdul Bar Mansur, Dirut dari ITDC, dan juga Pak Wahab, pengamat otomotif yang sudah memberikan informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Bapak-Bapak.